Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih sudah menyempatkan datang pada hari ini bersama aku dalam bimbingan kelompok hari ini. Nah, kalian tahu nggak sih kalian di sini mau ngapain? Nggak tahu. Nggak tahu Kak, tiba-tiba disuruh aja ke sini. Nah, kalian di sini tuh bakal bimbingan kelompok sama aku, sama teman-teman yang lain. Sebelum lanjut kita berdoa dulu kali ya. Siapa yang mau memimpin doa? Kakak aja deh Kak. Baik. Sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita ucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita baru pertemuan pertama ya, jadi kita kenalan dulu kali ya. Jadi ini kenalannya mau gimana? Ada saran nggak dari kalian? Kalau dari kakaknya, Kalau dari aku sih mau aja kayak nyebutin nama, terus kita nyebutin musik favorit gimana? Setuju ya? Oke. Dimulai dari siapa dulu nih? Dari sini dulu, oke. Jangan apa-apa. sambil dulu nggak sih? Nur. Kemarin Pak. Nur. Karena kemarin beda. Jangan yang kemarin saya beda lagi. Biasa sih. Nama saya Nur, musik favoritnya With Flower dari Aris. Selanjutnya Nama aku Ros. Musik favorit aku How You Like That dari Blackpink. selanjutnya Nama aku Amel. Karena lagi sering dengar lagu Mangu, jadi mungkin yang lagi favorit sekarang lagu Mangu. Perkenalkan nama saya karena musik favorit saya itu saya tidak bisa sebutkan ya karena saya suka beberapa musik dengan genre yang berbeda dan artis yang berbeda. Oke, selanjutnya Nama aku Ayu. Aku suka musik Indonesia. Perkenalkan, nama aku Firda. Aku menyukai musiknya Tulus yang Jatuh Suka. Perkenalkan, nama aku Bella Berarti. Aku lagi suka sama lagu Selalu Ada Darimu Blackpink Jumbo. beragam sekali ya kalau musik favoritnya. Karena kita udah kenalan nih, kita langsung aja kali ya. Kalian udah pernah bimbingan kelompok gak sih? Belum. Ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Sebelumnya kakak belum kenalan. Oh iya lupa ya. Jadi perkenalkan nama aku Deni. Kalau musik favorit aku itu sekarang aku lagi suka sama web to art gitu. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Oke, jadi ke pembahasan inti ya. Kalian ini belum bimbingan kelompok? Iya belum. Jadi bimbingan kelompok itu salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada individu dengan format kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Harapannya kita semua bisa terhindar dari tema yang akan kita bahas nanti. Jika ada unsur kerahasiaan, maka sebaiknya kita rahasiakan aja ya teman-teman. Jadi tema yang akan kita bahas ini yang sedang terbaru, yang sedang ramai diperbincangkan. Tema di sini tuh ada dua teman-teman, jadi topik bebas sama topik tugas. Kalau topik tugas itu topik yang berasal dari saya, yang saya sudah siapkan. Kalau topik bebas itu topik yang akan direkomendasikan dari teman-teman. Kalau topik bebas ini berasal dari luar diri kita. Jadi boleh nih mau ngomongin politik, ekonomi, ataupun tentang pendidikan, boleh aja asalkan yang umum diperbincangkan. Jadi gimana nih, mau topik apa kita? Kalau topik tugasnya Kalau topik tugas dari saya tuh tentang stres akademik. Nah, karena kan kita masih dalam minggu-minggu UTS, jadi kita
kita juga masih pusing, jadi boleh nih kita berbincang kali ini. Ya udah teh, itu aja Kak. Oh jadi mau topik tugas aja nih? Iya. Boleh, oke. Jadi kita sepakat nih ya mau topik tugas. Kalian udah siap belum nih mau ngebahas ini? Siap. Oke. Siap. Aku harap ada handphone ataupun lainnya yang di hadapan kalian bisa disimpan dulu nggak? Biar kitanya kondusif gitu. Oke, terima kasih. Yang pertama-tama, menurut kalian stres itu apa sih? Ada yang punya pendapat nggak? Saya Kak, kalau menurut saya stres itu kayak kita banyak pikiran, banyak tekanan gitu, jadinya bikin emosi nggak stabil, bikin kepala tuh menurut kita berisik gitu. Bagus. Ada yang lain nggak? Silakan. Kalau menurut saya stres itu tentang kondisi di mana seseorang itu merasakan dirinya terancam. Terima kasih. Ada yang lagi nggak? Ada yang punya pendapat lain? Kalau menurut saya nyambung dari pernyataan kedua ini, jadi stres itu adalah suatu kondisi di mana seseorang ini merasa tertekanan, baik itu yang berasal dari luar maupun dari diri dia sendiri. Oke. Terima kasih buat kalian. Ada yang lagi nggak? Ada sih kayaknya. Kayaknya gitu ya. Pendapat berarti ya? Iya betul. Oke. Kalau menurut kalian gimana sih cara mengatasinya? Enggak? Lanjut aja. Oke. Oh, boleh. Tergantung orang ya. Kalau saya pribadi stres itu ya, apalagi mau ngerjain tugas ya, bawa makan dulu sih, makan dulu hal Makan. yang dia suka gitu, lakuin apa dulu yang biar dia tuh nggak terlalu kepikiran banget gitu sih. Kalau menurut Kalau menurut saya, kalau saya sendiri itu biasanya dibawa main dulu sih, kayak nonton main sama siapa nih? temen. Oh, sama teman. Oke. Ada lagi nggak? Kalau menurut saya pribadi, caranya sih kayak istirahat dulu ya, mungkin kayak tidur atau nonton gitu sih. Kamu berarti kayak ini tadi. Tolong ini sama siapa ya? Bisa di silent dulu nggak? Boleh. Tolong ya. Udah Kak. Terima kasih. Kita lanjut ya. Iya. Lanjut. Nah, akhir-akhir ini apa sih yang bikin kalian stres? Aku mau denger nih, dimulai dari Bella mungkin. Ini yang bikin membuat stres itu UTS sih, banyak tugas itu kan bisa membuat stres ya. Udah itu aja. Sama sih, nggak jauh beda. Soalnya kan kita dari akademik gitu ya. Ya, demi. Jadi mungkin Stres. kita sama ya, Ujian. sama stres. Yang jadi beban nih buat kita akhir-akhir ini apa dong? Aku mau dengar. Tugasnya. Mungkin Aku karena tugas yang banyak. tugas yang banyak. Mungkin banyak informasi yang masuk sih, jadi pusing, Iya, pemahaman sih. terdistract. Iya, saya juga Kak. Kenapa ya Kak? Dosen-dosen itu ngasih tugasnya itu tugas yang sulit dalam waktu yang berdekatan deadline-nya. Jadi kita juga kan stres ngerjainnya ya. Kenapa dosen tuh kayak tidak memikirkan mental mahasiswanya kayak gimana gitu. Terus tugasnya juga gak cuma satu, Iya. dari berbagai dosen juga banyak berarti gitu loh, Kak. Jadi kita tuh kayak merasa kayak Tertekan gimana gitu ya, nih, tertekan mau ngerjain dulu yang Gue mana. mau ngerjain yang mana dulu. Iya. Akhirnya kita melakukan tugasnya. Apalagi waktunya tuh kayak Terbatas. kan. Iya, punya terbatas. Malah Kak, di kelas saya ya Kak, ada dosen tuh yang kita tuh kayak minta keringanan waktu, tapi dia tuh kayak cuma bilang gak bisa, ini tuntutan. Kayak gitu Kak. Jadi kayak tuntutan akademik gitu ya.
ya ini tuntutan kalian harus bisa ngerjain katanya. Sedangkan kan kita juga ya banyak gitu tugas yang bener-bener harus dikerjain, pusing Kak kayak gitu Kak. Oke. Berarti ini ngaruh ke ini enggak sih? Jam tidur atau jam makan? sangat pengaruh banget. Sangat. Sampai nggak tidur saya Iya. karena stres. Pokoknya udah acak-acakan aja Kak jam Makan tidur. aja nggak nafsu kalau nggak Iya, Semuanya. tidur aja sepertinya seingatnya. Seingetnya, wah, Tidur aja ya. pikirannya mau ke tugas. Ya. Sering mimpiin tugas. Kalau menurut Firda sendiri nih, apa sih ciri-ciri stres itu? Kayak gimana gitu? Yang pertama itu dia kadang suka nangis sendiri, maksudnya dia nangis tanpa sebab gitu. Diibaratkan bukan karena gangguan hormon juga, tapi karena pikiran gitu. Terus yang kedua, banyak tidur, panjang tidur ya, jadi bukan karena kecapean juga, tapi dia lagi membantu olah pikir biar seimbang dulu gimana. Udah sih tadi. Kalau menurut lo? Kayaknya kalau lagi stres bisa ngaruh juga, kayak kita gampang marah gitu ya. Kayak gitu sih. Kalau menurut yang lain ada nggak nih? Menurut saya Kak, nambahin yang dari kata Firda, ya kadang ada beberapa orang yang stresnya itu tiba-tiba jadi nangis sendiri. Karena saya sempat beberapa kali seperti itu, mungkin karena dari beban pikiran yang menurut saya tuh kayak berisik banget kepalanya, terus kayak dari capek dari tugas kampus, capek dari lingkungan mungkin, terus dari pertemanan, terus jadinya membuat perasaan itu jadi campur aduk gitu, atau sekarang mah dibilangnya kayak mood swing gitu, jadi kayak moodnya naik turun, jadi perasaannya tuh jadi emosional, bisa tiba-tiba nangis sendiri. Oke, jadi pertemanan itu ngaruh banget ya ke ini. Iya, kalau pertemanan sih emang ngaruh banget ya, apalagi kalau teman-temannya nggak mendukung gitu di lingkungan kita, itu kan ngaruh banget kan ke kitanya, jadi bisa nambah stres gitu. Contohnya kayak gimana tuh? Kayak misal kita lagi stres mau cerita gitu ke teman kita, cuman respon teman kitanya nggak sesuai sama yang kita mau, kadang kayak kitanya jadi kayak gimana gitu kan, kayak gitu sih mungkin contohnya. Silakan. Oh iya, oke. Sebenarnya kayak kalau misal tugas di kampus seberat apapun gitu ya, kalau misal punya temen yang bisa diajak berkontribusi gitu, itu bisa jadi meringankan juga sih. Jadi kayak ya pertemanan pun ngaruh banget gitu. Iya Kak, ini mah kayak pengalaman saya aja gitu ya. Kalau misalkan ngerjain tugas sesulit apapun, kita terus kepikiran, tapi kita nanya ke temen belum, temen juga belum ngerjain. Jadi kita kayak ngerasa plong ada temennya gitu kan. Iya, jadi kita ada temennya buat mepet deadline ya. Iya, jadi kayak ya udah deh nyentuh dulu, dia juga belum, kayak gitu. Jadi gitu sih saya mah. Tuh. Terus di akhir kamu bakal kelimpungan nggak itu? Apa? Jadi pas mau mepet deadline itu kan kamu sama teman kamu itu belum tuh. Iya. Terus kamu bakal panik nggak nih kalau kayak gitu? Sebenarnya tergantung kitanya ya. Kalau ujung-ujungnya kita bisa ngerjain mah gak panik sih. Kalau misalkan ya karena kan nggak ada yang bantu gitu kan ngerjainnya juga. Kayak gitu ya berarti. Kayak terima kasih ya buat Firda, Amel, lu sama Karina, sama Ars juga. Terima kasih nih. Tadi pendapatnya bagus banget. Kalian pasti punya nih cara tersendiri gitu buat mengatasi stres ini. Aku mau denger dong. Coba dari kamu dulu. Nanti Rejen ya. Aku mau denger dari semuanya deh. Kalau aku mengatasinya Iya, pakai cara tadi sendiri gitu. kayak banyakin istirahat, terus tapi kalau misalnya kayak itu lebih banyak main keluar, kayak misalnya nonton Oh, gitu, kayak tempat-tempat kayak ke pantai refresh gitu ya. healing. Healing? Healing berarti. Halo dari Ars? Kalau aku kayak nonton drama-drama gitu, kalau nggak banyakin istirahat, tidur, jangan ada yang ganggu dulu gitu.
drama apa nih? drama Korea. Bagus. Kalau dari aku sendiri biasanya kalau lagi stres itu makan makanan yang pedas gitu, yang kayak pedas banget gitu, jadi kayak bisa mendistract isi kepala gitu. Sama mungkin lebih milih diem di kamar sih seharian, soalnya kayak nge-recharge energi kan buat kegiatan besok lagi gitu. Mungkin itu. Tapi hati-hati juga ya, jangan terlalu banyak makan pedas. Iya. Oke, terima kasih. Kalau saya Kak, biasanya kalau untuk ngatasin stres itu saya suka nelfon sama keluarga sih. Terus kalau udah kayak gitu biasanya suka ngalihin diri ke hal-hal yang membuat kita senang, kayak misalkan ngerjain apa gitu. Jadi pikiran kita tuh nggak mikirin yang stres-stres. Bisa tadi kata Ros, nonton drama, saya juga kayak gitu. Terus kayak nyanyi-nyanyian, dengerin musik, itu juga bisa menghilangkan stres saya. Terus juga scroll TikTok atau apa gitu, baca-baca tentang cerita-cerita kayak gitu sih kalau saya ngalihinnya ya. Dan satu lagi Kak, jangan lupa healing. Healing. Iya, Kemana tuh? kemana aja Kak? Oke, terima kasih ya Karina. Selanjutnya. Kalau dari saya biasanya nyetel musik sih. Tinggal musik. Tinggal musik ke kelas-kelas gitu. Iya gitu. Terus tidur, istirahat, makan biasanya. Dari kamu? Ngopi sih. Ngopi. Ih, Atau duduk ya? Ngopi. Keren juga. Kalau dari aku sih nulis sih Kak. Nulis? Iya. Kamu suka nulis? Iya. Nulis Karena apa? itu apa ya, salah satu cara kita buat buatnya kalau nggak bisa cerita sama orang kita harus nulis, Kayak- merelaksasikan Kayak diary gitu. diri. Yes. Terima kasih. Ya mungkin udah pada disebutkan ya tadi sama teman-teman juga, tapi yang paling sering saya lakukan ketika saya stres itu healing, keluar gitu ke rumah main atau apa, sama scroll postnya. Oh iya. Itu aja Ya, sih. terima kasih. Jadi kebanyakan dari kalian ini cara buat stres ini, cara masing-masing dari kalian kebanyakan mengistirahatkan diri ya. Mungkin itu bener ya, bisa bikin relax atau yang bikin nyaman gitu, nge-charge energi, bener kata Amel. Terima kasih. Solusi pribadinya ini bagus-bagus banget ya, mungkin bisa jadi referensi bagi kita kalau misalkan kita bosan mungkin pakai cara yang ini, bisa tadi pakai caranya Bella, mungkin pakai caranya Rose gitu. Iya, saya mau nanya nih ke siapa? Tia kan itu ngopi ya. Kopinya apa sih kalau boleh tahu Tia? Kok bisa gitu? Kalau saya apa sih good day please ya, yang itu biasanya. Oh jadi itu tuh ngopinya tuh di saat stres aja atau misalkan seharian ngopi atau gimana? Enggak, maksudnya tiap hari sih biasanya, cuman sehari itu sekali aja gitu. Oh, Iya, makasih ya. sama. Itu ngopi kayak gitu tuh apa enggak sakit gitu Nggak di bikin asam lambung apa? apa? Ya kan ininya sudah makan. Ya, Oh, sih, ini bener. sudah makan. Emang ada ketentuannya gitu kalau ngopi? Nggak ada sih, maksudnya soalnya waktu dulu ya, maksudnya kan kalau di rumah tuh anak pertama satu-satunya, capek gitu ya, kayak banyak beban di rumah itu. Nyoba ngopi di situ kayak ngerasa tenang gitu, kayak di situ tuh kayak oh berarti salah satunya gitu biasanya ngopi gitu sampai sekarang. Sampai sekarang, jadi ini kebiasaan yang berulang gitu ya. Iya. Dan kalau dari diri kalian, dampak stres negatif akademik itu apa sih? Kalau dari saya ya dampaknya tuh kayak ke badan, bikin lemas, capek, terus ke baby juga ngaruh sih. Soalnya kan kalau misalnya lagi stres-stresnya tuh makan aja nggak nafsu gitu, nggak males aja gitu.
bener istirahat kurang, terus tidur kan iya, kurang kurang juga, jadi ngefek ke otak juga nggak iya sih? kayak Iya. pusing gitu kegiatan kepala. jadi apa yang terbengkalai gitu kan Iya, ya. bener. Kalau menurut kamu? Kalau dari saya dampak negatifnya itu yang sering saya rasain kayak ya badannya jadi gampang capek gitu ya, jadi kayak gampang pegel, terus kepala tuh jadi gampang pusing gitu karena kebanyakan mikirin tugas sama yang lain-lain. Terus eh, jadi lebih emosional juga sih ke beberapa orang, jadi bawaannya itu kayak ngegas aja padahal mah orang temen tuh nggak salah gitu ya, jadi bawaannya emosi pengen apa ngegas gitu. Jadi nggak sengaja ngelampiasin gitu ya? Yang jadi Spontan gitu Secara spontan. Kalau menurut Hani? ayo kali mana Kalau menurut Ayu? Kalau menurut saya itu sama kayak gitu. lupa makan. Lupa makan. Sama berarti ya, kita semua mendapat dari rata-rata kayak gitu. iya rata-rata dari negatif stresnya ini. Tapi emang stres memang negatif gak sih? Iya. Iya, jadi dampak besarnya mungkin kurang makan, terus ada juga ke berat badan, ke tidur ya. Jawaban dari kalian ini beragam banget ya. Ada nggak sih yang bisa nyimpulin dari salah satu dari kalian? Atau mungkin siapa? Kamu mau? Kalau kesimpulan dari kegiatan ini ya, Iya. jadi kalau stres itu ya sangat berpengaruh ke diri kita sendiri. Nah, kalau cara buat mengatasinya beragam dari setiap orang. Ada yang pakai healing kan, terus kayak keluar gitu. Ada lagi nggak? Kamu bilang? Tadi dampaknya udah disebutin belum? Dampaknya tadi tuh dari stres bisa ngaruh ke berat badan, kurangin nafsu makan, berantakan di jam tidur. Udah sih gitu. Oke, terima kasih Mas Nur sama Belan. Kayak evaluasi dari bimbingan kelompok hari ini tuh apa? Ada yang bisa nggak buat jadi kita ke depannya gitu? Aku mau minta evaluasinya dulu dari kalian buat perbaikan nanti buat kita pertemuan lagi ke depannya, kayak gimana di pertemuan ke depan. Ada nggak? Aku mungkin waktunya lebih di agak panjangin lagi. Oh, jadi waktunya kurang lama. Ya, terus tempatnya juga bisa nanti mah kayak tempat rebutan. Oh, berarti harus di outdoor ya? Berarti sini pengap gitu. Iya. Iya. Sebentar gitu ya. Ada lagi nggak? Kalau evaluasi buat aku nih, kan aku baru pertama kalinya, jadi aku perlu bimbingan kalian juga. Iya. Ya, masukan saran dari kalian. Mungkin dari saya ya kak, evaluasi buat kakaknya mungkin karena kita baru pertama kali, jadi mungkin rada nervous, rada gugup, jadi mungkin ada beberapa yang terlewat dan kadang buat bingung gitu, jadi mungkin ada pemahaman yang bias belum jelas, jadi buat bingung. Terus udah mungkin itu aja. Oke, terima kasih sarannya. Nanti aku usahain diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau pesan-kesan dari pertemuan ini silakan ya, ada yang mau nggak kasih pesan dan kesannya? Baik, Karina. Kesannya itu seru ya, menarik pembahasannya karena sangat relate juga dengan keadaan kondisi kita sekarang gitu. Ya kalau misalkan pesannya, kita kalau misalkan stres itu jangan terlarut-larut dalam kestresan itu, alihkan ke hal-hal positif yang membuat kita bisa relax dan tenang. Gitu aja Kak. Terima kasih. Kalau dari kamu? Kalau pesannya itu kalau kita lagi stres itu jangan
dipendam sendirian, harus cari cara mengatasinya biar tidak berlarut. Terus kalau kesana itu ya seru karena ini adalah hal baru bagi saya. Oke, terima kasih. Kalau menurut Ayu? Kalau menurut saya kesannya seru ya. Bisa kita jadi bisa tahu nih dari sudut pandang berbagai macam orang kan. Terus kalau untuk kesannya mungkin Waktunya kayak gimana nih waktunya? harus menyesuaikan ya, soalnya kan setiap orang juga punya kesibukannya gitu tuh, jadi nggak usah mendadak gitu. Oke. Jadi ini perbaikan yang bakal kita lakuin di pertemuan selanjutnya nih, dari waktu, mungkin waktunya kita menyesuaikan sama jadwal masing-masing. Mungkin kita dari weekend kali ya, cocok nih. Gimana menurut kalian? Iya, weekend. Boleh Kak, di weekend terus pilih tempatnya di outdoor gitu, Outdoor. jadi biar sekalian refreshing. Iya. biar gak pengap gitu. Oke. Kalau dari hari atau tanggal mungkin weekend. Ini weekend aja. Yang penting weekend. Oke. Jadi weekend di tanggal yang weekend aja lah ya. Menyesuaikan. Oke. Iya, nanti kalau misalkan kita mau bimbingan kelompok lagi, kita calling aja kakaknya ya. Kayaknya bagus sekali kalau kita bikin grup gitu, Mbak. Iya, benar. Jadi nanti kita diskusi di grup. Kabar-kabaran di situ. Iya, diskusi lebih lanjut gitu ya. Iya. Oke, terima kasih, sarannya bagus banget. Oke, karena pembahasan kita udah selesai nih, kita udah di tahap akhir. Gimana kalau kita berdoa dulu, karena di awal juga berdoa, jadi di akhir kita juga berdoa. Ya. Ya. Untuk kegiatan hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banget nih karena kalian udah datang, udah menyempatkan hadir, udah relain waktu kalian buat datang hari ini. Terima kasih banget. Semoga kalian sehat selalu dan stres ini bisa kita diatasi lebih baik di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.